tanggal 7 Mei kita dikasih tahu dari Inggris bahwa ada warga negara dia yang ikut di kapal, kemudian kontak erat dengan salah satu yang positif terkena. Orang itu kebetulan kerja di Indonesia. Benar, tetapi dalam tanda kutip perlu diluruskan ya. Kita perlu luruskan agar masyarakat nggak panik, tapi juga nggak abai. Jadi sedang-sedang ya, tidak panik tapi juga tidak abai. Kasus hantavirus bikin heboh. Yang terbaru, ada 14 orang di kapal pesiar MV Hondius terpapar wabah itu. Di Indonesia sendiri, kata Kementerian Kesehatan, udah ada 23 orang yang kena. 3 diantaranya meninggal dunia. Aduh, kira-kira virus ini seberbahaya COVID-19 kah? Akankah Indonesia lockdown lagi? Kita cek now. Ngomongin soal hantavirus, dunia udah mencatat wabah ini sejak tahun 1950-an. Tapi, kalau yang terbaru dan sampai akhirnya viral, ya kasus di kapal pesiar MV Hondius yang ternyata ada 14 orang di dalamnya ini udah terjangkit. Kementerian Kesehatan Spanyol bilang, meski ada 14 orang itu nggak ada gejala, tapi semuanya harus dikarantina. Dan itu tuh dikarantinanya di rumah sakit militer di Madrid. Terus dengar-dengar sih dari kasus kapal pesiar MV Hondius, ada 1 orang warga negara Inggris yang kontak erat sama yang dinyatain udah positif di kapal. Dan warga negara Inggris itu sekarang ada di Indonesia. Aduh, terus gimana dong kalau udah begini? Kita simak aja pernyataan Menkes berikut ini. Tanggal 7 Mei kita dikasih tahu dari Inggris bahwa ada warga negara dia yang ikut di kapal, kemudian kontak erat dengan salah satu yang positif terkena. Orang itu kebetulan kerja di Indonesia, jadi dilacak sama mereka, udah masuk ke Indonesia. Kita cepat kita kejar, kita tahunya tanggal 7 malam tuh. Tanggal 8 kita identifikasi, kemudian kita periksa, kondisinya baik-baik saja, tetap kita ajak ke Rumah Sakit Infeksi Kementerian Kesehatan di Sulianti Saroso. Kemudian kita tes secara komprehensif semua, yang bersangkutan bersih, cuma sampai sekarang kita masih minta dia stay dulu di isolasi, supaya dalam masa inkubasi, teman-teman masih ingat kan, COVID itu begitu masuk, ada masanya dia kan, inkubasi, kita mau lihat apakah benar-benar bersih apa enggak. Jadi, sudah dilakukan, sudah kita identifikasi, sudah kita tes negatif, dan sudah kita isolasi. Kata Menkes barusan, kalau kita udah kontak erat sama yang positif hantavirus, harus ngelakuin isolasi mandiri. Aduh, ini jangan-jangan sama gawatnya nih kayak COVID-19. Gimana ya? Kita dengerin lagi deh. Jadi nanti saya balikin ke sini ya, tapi yang hantavirus itu kemarin udah ada press conference penuh dari Kementerian Kesehatan. Ini virusnya beda dengan COVID, ini sudah lama ada. Ya, sejak tahun 2000-an di Indonesia sudah teridentifikasi ya, dan sekarang kita terjadi di luar negeri itu terjadinya variannya berbeda dengan yang ada varian di Indonesia, sehingga di sana menyebabkan kematian tinggi, kalau di kita tidak. Yang kita lakukan adalah surveillance-nya diperbaiki, kemudian kalau ada yang ketahuan kena, seperti selama ini tiap tahun ada yang kena ya 10-an, di bawah 10, kadang-kadang juga naik jadi 25, itu bisa dikirim ke rumah sakit sudah tahu cara mengobati. Kasus hantavirus kini jadi perhatian pemerintah. Kalau informasi yang beredar, virus ini berasal dari tikus, terus bisa nular ke manusia. Konon katanya virus ini bisa menyebar lewat udara, lewat debu. Terus bener gak sih faktanya begitu? Kita simak dulu pernyataan dari Menkes lagi. Yang pertama adalah, beda dengan COVID, virus ini menularnya sangat susah. Sampai sekarang penularannya terbukti terjadi melalui tikus. Ya. Jadi dugaan kami kenapa terjadi di kapal, karena di kapal itu kurang bersih sehingga ada tikusnya. Nah, tikus ini kan kalau dia terkena hantavirus, dia bisa
ngeluarin kotoran, dia bisa ngeluarin buang air kecil. Kemudian kalau dia gigit kita, di situ penularan terjadi. Jadi bukan seperti COVID yang kita ngomong kemudian langsung tertular. Kita tuh sekarang pasti gelisah ada virus yang asing namanya masuk Indonesia. Nanti gimana? Terus gejalanya apa aja ya? Daripada kepikiran terus-terusan kita overthinking, yuk kita langsung simak aja pernyataan dari Ikatan Dokter Indonesia. Karena di Indonesia hingga saat ini tipe yang adalah HFRS, berarti gejala dominannya kalau dia nantinya menjadi berat adalah gejala ke ginjal. Tetapi di fase awal itu biasanya mirip-mirip ya, 1-2 minggu setelah terpapar. Maksudnya terpapar misalnya 2 minggu yang lalu dia bersih-bersih gudang tadi loh Mas, bersih-bersih gudang dengan cara yang tidak aman gitu ya, tidak baik. Contohnya adalah demam tinggi mendadak. Nah ini khas mendadak. Kenapa? Karena dia diakibatkan virus. Khasnya virus itu demam tinggi mendadak. Sakit kepala yang intens itu terus menerus ya. Kemudian ada nyeri punggung, kemudian ada mual, nggak enak di perut, bisa juga menggigil. Nah fase lanjutannya ini setelah 1-2 minggu ini bisa berlangsung berat, Mas Sam ya. Tekanan darah jadi turun, terjadi shock, berdarah pada kulit. Jadi mirip demam berdarah nggak? Iya, bisa mirip. Jadi ada perdarahan bercak-bercak di kulit, di selaput lendir, contoh di mata, baru ujung-ujungnya lah terjadi gagal ginjal tadi. Dan bisa jadi tandanya adalah turun volume urin, air kemihnya volumenya menurun ya, jadi istilahnya oliguria. Kalau tadi kita udah denger ini soal gejalanya, sekarang coba kita simak langkah apa nih yang harus kita lakuin sebagai masyarakat. Semisalnya nih di next time, di kemudian hari, hantavirus itu ngejangkitin kita. Kita simak lagi. Kalau udah sakit, terapinya adalah terapi suportif. Apa itu terapi suportif? Terapi yang hanya berfokus menjaga fungsi organ vital. Ya, yang berfokus menjaga fungsi organ vital, jantung, paru-paru, ginjal, otak, agar tubuh punya kesempatan melawan infeksi itu sendiri. Ya, jadi memang kalau sudah menampilkan gejala-gejala yang sedang sampai dengan berat itu wajib rawat inap ya, baik untuk tipe HFRS yang tipe gangguan ginjal tadi maupun tipe HPS yang pulmonary ataupun paru-paru yang sindrom paru berat yang seperti di kapal MV Hondius ya. Kalau sudah berat gagal organ apapun perawatan ICU wajib, ventilator, kalau untuk gagal nafas ya, gagal paru-paru, dan itu tadi alat yang saya sempat singgung, ECMO ya, gabungan untuk mesin bantu pengganti paru-paru dan jantung. Nah, kalau tadi kita udah dengerin penjelasan dari Menkes, dari Ikatan Dokter Indonesia, sekarang yang paling penting itu gimana cara kita ngelindungin diri. Nah, jangan sampai nih, jangan juga dibiarin kondisi di rumah berantakan, kondisi di gudang jadi lembab, karena itu semua bakal jadi sarang dari tikus itu sendiri. Intinya harus jaga kebersihan rumah, lingkungan, hindari juga kontak dengan tikus serta kotorannya. Terus yang paling penting kalau lagi bersih-bersih, gunain disinfektan di area yang beresiko. Gunain juga pelindung saat bersih-bersih. Dan juga yang gak kalah penting, segera periksain kondisi diri jika muncul gejala setelah adanya paparan sama tikus-tikus itu. Demikian Cek Now kali ini, saya Syam Hakung. Tetap kritis, tetap waras, merdeka.